Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Para pendengar yang beriman, seorang muslim beriman bahwa kitab suci Al-Quran adalah kitab suci dari Allah yang telah Dia turunkan kepada manusia terbaik dan Rasul pilihannya, Nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Para pendengar yang beriman, Allah telah menurunkan kitab-kitab suci kepada Rasul-Rasul sebelumnya, Rasul dan Nabi sebelumnya, dan beriman bahwasanya dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, Allah menghapus seluruh hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci Samawi sebelumnya, sebagaimana Allah telah menutup seluruh kerasulan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim yang beriman tentu sangat mempercayai bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang mencakup seluruh ajaran-ajaran ilahi, di mana Allah menurunkannya telah memberikan jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat bagi siapa saja yang beriman dan mengamalkannya, dan memberikan ancaman kepada siapa saja yang berpaling darinya dan tidak mengamalkannya dengan ancaman kesengsaraan di dunia dan akhirat. Dan Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya yang telah dijamin oleh Allah, bebas dari kekurangan dan tambahan, selamat dari perubahan, dan telah dijamin keabadiannya hingga kelak diangkat pada akhir kehidupan ini. Iman yang demikian itu didasari oleh dalil-dalil nakli dan akli. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Para pendengar yang beriman, kemudian Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 3, Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu. Dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Para pendengar yang beriman, kemudian berita dari Rasulullah sebagai penerima wahyu dalam sabdanya, ketahuilah sesungguhnya aku dikaruniakan kitab Al-Quran dan yang serupa dengannya. Kemudian Rasul lanjut bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkannya. Para pendengar yang beriman,
Dan Rasulullah SAW bersabda, kalau sekiranya Nabi Musa atau Nabi Isa masih hidup, niscaya tidak ada pilihan lain baginya kecuali mengikuti aku. Kemudian, Al-Quran mencakup berbagai ilmu pengetahuan yang akan disebutkan di bawah ini. Padahal Nabi yang menerima Al-Quran itu adalah yang tidak dapat membaca ataupun menulis sama sekali. Dan beliau belum pernah berjumpa dengan seorang ahli baca tulis atau memasuki suatu sekolah. Ilmu-ilmu yang dicakup meliputi ilmu alam, ilmu sejarah, ilmu perundang-undangan dan hukum, ilmu peperangan dan politik. Cakupan Al-Quran terhadap berbagai ilmu itu merupakan bukti yang kuat bahwa Al-Quran adalah firman Allah dan wahyu darinya. Sebab akal menolak kalau ilmu-ilmu seperti itu bersumber dari seorang buta huruf yang tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis sama sekali. Allah yang menurunkan Al-Quran menantang segenap manusia dan jin untuk mendatangkan hal yang serupa dengan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 88, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebahagian yang lainnya. Para pendengar yang beriman, Allah juga telah menantang para pujangga dan sastrawan Arab khususnya untuk membuat 10 surat saja yang serupa dengan surat-surat Al-Quran. Bahkan dengan satu surat saja, namun mereka tidak berdaya dan tidak mampu melakukannya. Kesemuanya itu adalah bukti dan dalil yang sangat kuat yang menunjukkan bahwasannya Al-Quran adalah firman Allah, bukan ucapan manusia sedikit pun jua. Kemudian Al-Quran meliputi berbagai berita gaib, masalah-masalah yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi. Yang sebagian dari berita itu terjadi sebagaimana diberitakan secara utuh, tidak lebih ataupun kurang. Pada pendengar yang budiman, kalaulah Allah telah menurunkan kitab-kitab suci yang lain pada selain Nabi Muhammad, seperti kitab Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa, maka tidak dapat diingkari kalau Al-Quran itu juga diturunkan oleh Allah sebagaimana kitab-kitab sebelumnya. Apakah akal akan memustahilkan atau menolak akan turunnya Al-Quran? Tentu tidak. Bahkan akal dapat memastikan turunnya Al-Quran. Para pendengar yang beriman, berbagai pemberitaan yang diberitakannya telah diteliti dan dipelajari, dan hasilnya benar-benar sesuai dengan apa yang telah ia beritakan. Bahkan berbagai berita yang disampaikannya telah diteliti dan dipelajari, dan hasilnya sama dengan apa yang diceritakan. Hukum-hukum, ajaran-ajaran dan perundang-undangannya telah diuji cobakan sehingga mewujudkan segala sesuatu yang diinginkan berupa keamanan, keperkasaan, dan kemuliaan suatu negara, serta menumbuhkan kembangkan ilmu pengetahuan sebagaimana telah dicatat oleh sejarah para Khulafaur Rasyidin. Lalu dalil apa lagi yang akan dihadirkan setelah dalil-dalil di atas?
yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang telah Allah turunkan kepada manusia pilihannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Para pendengar yang beriman, semoga dengan berbagi ilmu ini kita semakin mencintai Al-Quran dan melaksanakan ajaran-ajaran Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan menghentikan segala larangan Allah yang membuat kita menjadi orang-orang yang durhaka kepadanya. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.